Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, subhanallah wa masya Allah, la quwata illa billah. Bersyukur dan berbahagia sekali rasanya saya dan kita pada hari ini akhirnya bisa berjumpa kembali di sini di channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia ini. Mudah-mudahan sahabat Tukang Kebon dan Kucing yang setia dimanapun berada, kiranya berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan saya di sini Tukang Kebon pun alhamdulillah semuanya sehat-sehat saja. Meskipun ada sebuah kabar duka karena salah satu kucing saya ada yang meninggal. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin kembali melanjutkan pembicaraan kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit, di mana di kesempatan yang sekarang saya ingin mengetengahkan kembali sebuah judul mengenai sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, yaitu menguak identitas dan perjalanan hidup budak angon atau Satrio Piningit bagian ketiga. Setelah di bagian yang pertama dan bagian kedua kemarin, di bagian yang ketiga ini saya ingin menceritakan perjalanan berikutnya dari sosok budak angon atau Satrio Piningit ini, yaitu perjalanan setelah masa remaja menjelang masa dewasanya. Dikisahkan di salah satu serat peninggalan Prabu Joyoboyo bahwa ketika itu budak angon atau Satrio Piningit telah berada dalam suatu tahap di mana dia akan keluar dari wilayah tempat tinggalnya dan memulai sebuah kisah perjalanan hidup yang baru, melakonkan tahapan-tahapan berikutnya. Di dalam serat tersebut diceritakan ada seorang anak dari seorang Rangda Pocong yang dia kentir menggunakan perahu dari arah barat, dari arah kulon menuju ke arah timur, ke arah wetan. Di sini kita kupas. Rangda Pocong itu artinya adalah janda. Ditambah dengan kata sepocong, itu menunjukkan bahwa janda ini adalah seorang tulang punggung keluarga. Setelah ditinggal suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, beliau kemudian ibu dari budak angon atau Satrio Piningit ini mengurusi keluarga yang ditinggalkan oleh suaminya, mengurusi anak-anaknya dengan menggunakan kekuatan dan daya upayanya sendiri sebagai seorang perempuan. Artinya beliau selain menjadi seorang ibu rumah tangga juga kemudian merangkap sebagai seorang kepala keluarga. Rangda Sepocong sudah saya jelaskan tadi. Dan si anak dari Rangda Sepocong ini artinya pada saat itu budak angon atau Satrio Piningit, sosok ini telah menjadi seorang anak yatim. Dia menggunakan perahu yang hanyut, yang kentir itu hanyut ke arah timur dari arah barat. Menggunakan perahu itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan hajat hidup, cita-cita, kehidupan yang benar-benar harus diolah, harus
harus diurus dan berhubungan terutama dengan alam cita-citanya. Jadi dia hanyut dari arah barat ke arah timur, dari suatu daerah di barat ke daerah di timur. Dari wilayah tempat barat itu adalah matahari tenggelam, artinya disitulah kelak segala sesuatu itu akan kembali, dan dia pergi ke arah timur. Timur itu artinya matahari terbit, dimana menunjukkan itu adalah sebuah kerja keras, usaha, cita-cita, dan juga jalan penghidupan, dan menunjukkan bahwa kehidupan baru dimulai. Di sini artinya dia menyongsong cita-citanya dari arah barat menuju ke timur. Dan kentir, hanyut itu dia dengan tidak menggunakan daya upaya, dalam artian dia mengikuti alur takdir, bahwa ternyata dari semua arah yang bisa dituju, dia sesuai dengan alur takdirnya. Kemudian hanyut ke arah timur, dia mengikuti alur takdir itu dan dia menuju ke arah timur. Dari minimal 4 penjuru mata angin, ke timurlah dia kemudian berjalan dari arah barat, dan dalam kondisi dia seorang anak yatim, di mana kehidupannya terutama ditopang oleh ibundanya. Di arah timur itu seperti yang sudah saya gambarkan, bahwa dia hanyut dengan di atas perahu, menggunakan perahu, artinya dia memiliki tujuan, dia memiliki cita-cita tertentu, dan ke arah di mana matahari terbit itulah dia songsong. Dia mengolah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemampuannya, baik kemampuan intelektualnya, spiritualnya, kemasyarakatannya, mengasah pola pikirnya, pergaulannya, dan sebagainya itu di wilayah timur. Meskipun dia tetap akan kembali ke wilayah barat, sebab barat adalah tempat matahari tenggelam dan barat adalah tempat matahari berjalan. Di wilayah timur, apa yang dia lakukan itu adalah melakonkan beberapa bagian atau sebagian besar dari lakon 7 kesatria Piningit. 7 kesatria yang menjadi embel-embel atau gelaran yang disandangnya, semisal Satria Hamongtuwu, Satria Kinunjoro Purwo Kuncoro, dan sebagainya. Di timur itulah dia kemudian mengolah lakon sebagian besar dari 7 kesatria tersebut, dan di sana dia mengalami banyak hal, banyak pelajaran, dan juga mendapatkan pergaulan yang luar biasa, yang bisa dibilang sangat jauh berbeda dengan tempat di mana dia berasal. Disitulah beliau mengambil dan mengetahui tentang bahwa kehidupan ternyata sangat luas. Terutama beliau mempelajari yang namanya kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan, dan mara bahaya. Sebab bagaimanapun beliau sebelumnya tidak pernah jauh dari tempat tinggalnya dan tidak pernah jauh dari keluarganya. Begitu beliau posisinya telah menjadi seorang yatim dan hendak dan bisa mengendarai perahu, beliau harus kentir ke wilayah timur dan mengolah segala kemampuannya di sana, menempa diri di sana. Hingga akhirnya setelah melalui banyak hal di situ, beliau kembali lagi melakonkan dengan membawa lakon sebagai seorang kesatria Boyong Pambukaning Gapuro. Di saat itulah beliau mulai pulang kampung, dan sejak saat itu lakon mengenai Satrio Piningit yang benar-benar dipingit itu mulai berlaku. Menuju lakon berikutnya, yaitu mengenai
lakon Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu. Nah, ketika beliau telah menjadi seorang Satrio Pinandito, seorang Satrio Pambukaning Gapuro itu, seorang Satrio Boyong Pambukaning Gapuro itu, tidak lama kemudian beliau setelah Boyong menjadi seorang piningit yang benar-benar sangat besar posisinya sebagai seorang yang dipingit. Beliau di dalam pingitannya itu mengalami berbagai macam hal juga, sebagaimana yang pernah berlaku pada kejadian bertapanya Raden Palasara seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya juga. Beliau pun mengalami berbagai macam cobaan, berbagai macam ujian di dalam pingitannya, tetapi beliau kuat. Dan ketika di dalam pingitannya itulah beliau mengalami kejadian sebagai seorang yang pada akhirnya menuju ke jalan terakhir sebelum dibukanya jati diri